Untuk Kakun yang lelah menanti bekerja. Kak, aku minta maaf, pikiranku sempit. Aku memintamu mereview buku ini karena penasaran dengan perasaan pembaca yang sedang bersiap-siap memasuki dunia kerja. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa hal itu akan membuatmu tersinggung. Kamu menulis review atau lebih tepatnya curhat yang cukup panjang. Kamu sama sekali tidak mengira bahwa setelah lulus kuliah, kamu masih harus menunggu cukup lama untuk bekerja. Untuk diterima di kampus impianmu saja, kamu sudah harus menempuh 3 jenjang sekolah yang panjang. Kamu juga bertanya, pernahkah aku berpikir tentang penyesalan karena tidak memiliki kesempatan untuk berpikir tentang gaji pertama, atau pekerjaan pertama, atau hubungan sosial di dunia kerja seperti yang ada dalam buku ini? Juga tentang penderitaan karena membuang-buang masa muda yang harus dipikul para pelajar di negeri yang diskriminatif dan tidak adil ini. Aku minta maaf, aku sama sekali tidak berpikir sampai ke sana. Tulisan ini adalah permintaan maaf atas pemikiranku yang dangkal sekaligus dorongan agar kamu tidak patah semangat. Semoga tulisan ini tidak terlalu terlambat. Tentu saja, aku merasakannya, betapa masyarakat kita penuh dengan kesenjangan yang terstruktur. Aku teringat prinsip Pareto yang pernah kupelajari di kampus pada 1980-an. Prinsip yang juga dikenal sebagai aturan 80-20 itu berkaitan erat dengan kesenjangan ekonomi. 80% dari kekayaan ada dimiliki oleh kalangan atas yang hanya berjumlah 20%. 30 tahun telah berlalu. Jika kita mencermati demonstrasi Okupi yang terjadi di Amerika atau Eropa beberapa tahun lalu, kita akan menyadari bahwa semakin banyak orang yang membawa spanduk bertuliskan kami 99%. Artinya saat ini persentase kalangan atas di dunia hanya 1%. Secara statistik hal ini mungkin saja benar. Kesenjangan sosial yang kita alami sepertinya bukan membaik, melainkan justru semakin parah dari 80/20 menjadi 99/1. Sampai tahun 2000-an, pertumbuhan ekonomi Korea terus membaik. Mencari pekerjaan tidak terlalu sulit karena tenaga kerja baru terus dibutuhkan. Namun, seiring pertumbuhan ekonomi yang tidak lagi seperti dulu, lapangan pekerjaan tidak berkembang. Para pemuda yang lahir pada masa pendapatan penduduk tinggi sehingga memiliki standar yang tinggi terhadap pekerjaan tidak lagi bisa diminta untuk bekerja di mana saja. Kenyataan yang 2 atau 3 kali lipat lebih menyakitkan ini sekarang sudah menjadi hal yang umum. Bila kenyataannya demikian, orang-orang yang mengelola negara ini seharusnya mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Namun, kelihatannya mereka lebih mendahulukan keuntungan pribadi atau pemilihan umum selanjutnya. Mereka hanya mengeluarkan beragam teori kosong dan mengobati gejalanya saja untuk mempertahankan kedudukan sementara penderitaanmu semakin dalam. Hal itu harus diubah. Jangan lagi menunggu para petinggi negara menyelesaikannya. Kita harus menghimpun tenaga untuk mengubahnya. Bagaimanapun, ada satu perubahan lagi yang diperlukan meski kesenjangan sosial telah terselesaikan, yaitu perubahan dirimu. Catat, perubahan dirimu. Sekalipun benjolan kanker sudah diangkat oleh seorang dokter bedah yang hebat, jika sang pasien tidak punya tekad untuk hidup, maka akan sulit baginya untuk kembali sehat. Namun, aku tidak akan membahas perihal solusi politik ekonomi untuk menyelesaikan masalah struktur sosial kita di sini. Sekarang, aku hanya akan membahas tentangmu. Tentu saja, aku tidak ingin menyangkal bahwa di negeri ini tidak ada masalah atau mengatakan bahwa semua masalah terjadi sepenuhnya karena kekuranganmu. Beberapa waktu lalu, aku berkunjung ke Chengdu, Tiongkok. Aku mendengar tentang pohon bambu bernama mojuk. Konon, setelah bibitnya disebar, pohon ini tidak akan menunjukkan perubahan apapun selama 5 tahun selain mengeluarkan sebuah tunas kecil. Menjelang berakhirnya tahun kelima, barulah pohon tersebut tumbuh dengan pesat hingga puluhan sentimeter dalam sehari dan mampu tumbuh hingga setinggi hampir 25 meter. Menakjubkan, bukan? Sebenarnya, selama 5 tahun pertama, mojuk bukannya tidak tumbuh. Ia memperkokoh akarnya di dalam tanah dan membuat persiapan untuk melakukan lompatan. Lalu, bila waktunya tiba, ia akan tumbuh dengan cepat dan lebih tinggi daripada pohon lainnya. Menurutku, kehidupan kita sangat mirip dengan mojuk. Cobalah didihkan air. Setelah sampai 100 derajat Celcius, suhu air tidak akan meningkat lagi.
meskipun dipanaskan terus-menerus. Jika saat itu kita menyerah, air akan mendingin. Namun jika kita tidak menyerah dan terus menambahkan panas, air akan berubah bentuk menjadi gas dan menguap. Untuk melakukan sebuah loncatan yang berkualitas, kita harus bersabar bila keadaan belum menunjukkan hasil apapun. Kesuksesan sepertinya adalah sesuatu yang sulit untuk diraih. Adakah orang yang tidak mau berusaha jika setiap kali kita berusaha misalnya 10 kali, ke-10 hasil juga langsung muncul di depan mata? Namun kenyataannya tidak seperti itu. Ada satu titik di mana tidak ada perubahan yang terjadi, meski kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Seperti halnya air yang bersuhu 100 derajat Celcius di atas. Banyak orang yang akhirnya menyerah di titik ini setelah berusaha dengan keras. Hanya orang-orang yang bersabar dan mau berusaha lebih keras lagi yang dapat merasakan manisnya keberhasilan itu. Kah, bertahanlah. Kamu adalah mojuk, kamu adalah air yang sedang mendidih. Kita selalu menunggu kesempatan emas untuk mengubah hidup dalam sekejap. Banyak orang mengeluh bahwa kesempatan seperti itu tidak datang pada dirinya. Padahal, kesempatan bersinonim dengan persiapan. Kesempatan yang datang dikala kita tidak siap hanya akan melayang sia-sia dan pergi begitu saja tanpa kita sadari kedatangannya. Namun, kesempatan kecil sekalipun dapat kita gunakan sebesar-besarnya bila kita siap. Dalam setahun, ada satu hari ketika matahari berada di posisi tertinggi dan bersinar lebih lama. Hari itu disebut Summer Solstice, jatuh pada 21 Juni dalam kalender matahari. Namun, kita tahu bahwa hari itu bukanlah hari terpanas dalam setahun. Hari yang paling panas adalah awal Agustus setelah matahari terus-menerus menghangatkan bumi. Karena itu, tidak ada alasan bagi matahari untuk bersedih ataupun menyerah hanya karena disebut tidak begitu panas pada hari di mana ia berada di posisi terbaiknya. Jadi, kesempatan terbaik sebenarnya adalah ketika kesempatan itu sendiri belum datang. Karena itu, bersiaplah seperti mojuk, seperti air mendidih, dan seperti matahari. Aku khawatir jangan-jangan kamu sedang berkeliling mencari eskalator kehidupan. Misalnya, karir yang aman dan memberi jaminan seumur hidup atau sertifikat keprofesionalan. Dengan kata lain, kamu mencari eskalator yang akan menarikmu menuju kesuksesan hanya dengan menjejakkan langkah pertama dengan baik. Namun kenyataannya, tidak ada eskalator dalam hidup kita. Kunjungi tempat-tempat yang selama ini membuatmu iri. Di dalamnya, kamu pun akan menyadari bahwa hidup adalah perjuangan, banyak persaingan dan kekhawatiran. Pekerjaan bukanlah eskalator yang akan membawa kita ke tempat tujuan dalam sekejap, melainkan sebuah tangga yang harus kita naiki setahap demi setahap dan menemukan hikmah dari proses tersebut. Atau cobalah naik bus. Saat naik bus, mungkin kamu harus berdiri sebentar. Mungkin kamu harus berdiri sendirian ketika penumpang lainnya duduk. Dan momen itu adalah momen yang paling menyita perhatian orang. Namun, berdiri bukan hal yang memalukan, kan? Orang yang duduk juga tidak akan menertawakan orang yang berdiri. Satu hal yang pasti, bus akan tetap melaju hingga tempat tujuan. Hidup tidak berhenti hanya karena sekarang kamu belum bekerja. Bus bernama kehidupan itu tengah berjalan. Namun, karena kamu harus berdiri, kamu merasa lebih lelah dibandingkan penumpang lainnya yang duduk. Jangan merasa rendah diri hanya karena kamu berdiri. Jangan juga membenci penumpang yang duduk. Jika kamu ingin sekali duduk, turunlah dari bus itu dan tunggu bus lain yang kosong. Kalau perlu, kembali ke terminal dan naik dari sana. Kembalilah ke titik awal agar kamu bisa menyiapkan sebuah perjalanan yang baru. Kamu belum terlambat. Roket yang membawa satelit tidak mungkin berhasil masuk ke orbit hanya dalam satu kali peluncuran. Ada tahap pemisalan 1, 2, dan seterusnya. Di setiap tahapan akan terjadi pembakaran dan pelepasan muatan hingga masuk ke orbit inti. Demikian juga denganmu. Coba untuk membuang hal-hal yang sebenarnya tidak kamu butuhkan jika waktunya sudah tiba. Kemalasan, hak-hak yang akan diperoleh, harga diri dan biaya atas kesempatan yang belum bisa terlepas sampai sekarang. Sebenarnya, semua itu hanyalah pengganggu. Setelah melepaskan semua kelembaman itu, kita pasti akan merasa jauh lebih ringan. Kita bisa merasakan jiwa kita setingkat lebih baru agar bisa meraih impian. Karena itu, mulai persiapkan dirimu untuk kembali terbang. Aku akan menceritakan sebuah kisah nyata dari seorang yang kukenal. Ia pernah 19 kali gagal dalam wawancara kerja. Mana ada orang yang menghitung kegagalannya sendiri sebanyak itu.
Biasanya kita hanya menghitung beberapa kali di awal saja. Saat kegagalannya mendekati kali ke-20, bukan kesedihan yang ia rasakan, melainkan rasa malu karena merasa keberadaannya mendapat penolakan dari masyarakat. Kamu pasti bisa memahami kegelisahan itu, perasaan bahwa keberadaanku ditolak oleh dunia. Kini, ia telah menjadi seorang direktur. Setiap kali mewawancarai calon karyawan baru, ia selalu berkata, "Kami tidak mencari orang yang hebat atau pintar. Kami hanya mencari orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Orang yang sesuai dengan suatu pekerjaan belum tentu kompeten untuk pekerjaan lainnya. Kamu tidak ditolak oleh masyarakat atau tidak kompeten. Kamu hanya belum menemukan dunia yang bisa mengakuimu atau pekerjaan yang paling kamu kuasai. Ingat baik-baik, hal yang paling menyedihkan bukanlah memulai sesuatu dari bawah, melainkan tidak bisa mencoba sesuatu. Bukan pekerjaan pertamamu yang akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, melainkan pekerjaan terakhirmu. Kamu boleh merasa kecewa, tetapi jangan sekali-kali menyerah. Pertanyaan terpenting bukan apakah kamu berlari atau terjatuh, melainkan apakah kamu punya keberanian untuk bangkit kembali setelah terjatuh. Mungkin masa yang sedang kamu lewati sekarang seperti masa 5 tahun yang dialami Mojuk. Mungkin surat-surat lamaran yang terbuang sia-sia sampai saat ini adalah api yang akan menguapkan air bersuhu 100 derajat Celcius. Sebentar lagi penantian itu akan menampakkan hasilnya. Sedikit lagi, kamu akan tumbuh menjadi pohon bambu tertinggi di dunia. Akan tiba masanya kamu menjadi udara bebas yang akan melihat dunia dari ketinggian. Semoga salah satu baris dalam buku ini dapat menjadi alat bagimu untuk menemukan kembali keyakinan itu. Semoga beruntung. Rando Kim.